Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam perkuliahan pengantar ilmu komunikasi dan ilmu komunikasi untuk prodi KPI dan juga manajemen dakwah. Untuk pertemuan online kali ini saya akan membahas tentang sejarah teknologi komunikasi. Menurut Alvin Toffler tahun 1980, peradaban manusia dengan teknologinya dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah pertanian, gelombang kedua adalah industri, dan pada gelombang ketiga adalah pasca industri. Nanti akan muncul ada gelombang keempat, nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gelombang pertama, pertanian. Gelombang ini muncul pada tahun 8000 sampai 7000 sebelum Masehi, di mana manusia sudah mulai mengenal yang namanya cocok tanam. Yang awalnya kehidupan manusia berpindah-pindah, nomaden, sekarang mereka sudah menetap dan mengenal apa yang namanya cocok tanam. Ciri lainnya pada gelombang pertama ini adalah tenaga utama yang digunakan manusia dan binatang. Mereka mengandalkan sekali tenaga manusia dan juga tenaga binatang peliharaannya. Jadi tenaga utama yang digunakan berupa manusia dan juga binatang. Karena menggunakan tenaga manusia dan binatang, maka mobilitas manusia dan informasi pun berjalan sangat lambat. Kita mau memberikan informasi ke orang lain harus mengandalkan tenaga kita, harus mengandalkan tenaga binatang. Untuk bekerja, untuk berjalan pun harus mengandalkan tenaga sendiri dan juga binatang. Itulah kenapa mobilitas manusia dan informasi berjalan sangatlah lambat. Tadi juga saya sudah sampaikan, energi yang digunakan adalah kebanyakan otot. Pendapatan hanya untuk kebutuhan sehari-hari saja. Jadi tidak bisa untuk kebutuhan tahun depan, bulan depan dan sebagainya. Hanya untuk kehidupan sehari-hari saja. Pendapatannya hanya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari saja. Tidak bisa menabung untuk menginginkan cita-cita ke depan, itu tidak memungkinkan pada saat itu. Yang kelima, hidupnya sangat bergantung pada kondisi alam. Kalau kondisi alamnya bagus, maka kehidupannya pun bagus. Tapi kalau terjadi kemarau panjang, terjadi banjir, maka mereka juga akan sangat kesulitan dalam memperoleh kehidupan, dalam memperoleh makan dan sebagainya. Jadi sangat bergantung sekali dengan kondisi alam. Masih memakai hukum homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Jadi siapa yang kuat, dialah yang menang. Masih mengandalkan hukum rimba. Siapa yang paling kuat, dialah yang akan memenangkan pertandingan. Komunikasi yang digunakan kebanyakan mayoritas menggunakan komunikasi lisan. Meskipun ada beberapa orang yang sudah menggunakan tulisan, tapi mayoritas lebih menggunakan komunikasi lisan. Kita masuk ke gelombang kedua atau industri. Muncul pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 1970. Munculnya revolusi industri. Ini sudah muncul yang namanya revolusi industri, ditandai dengan adanya revolusi industri. Apa ciri-ciri pada gelombang kedua ini? Adanya pergantian tenaga otot. Jadi yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan, sekarang sudah menggunakan tenaga mesin dengan didukung energi minyak dan batu bara. sudah mulai ada perubahan yang awalnya menggunakan tenaga manusia dan hewan
sekarang sudah menggunakan tenaga mesin. Penggunaan energi dilakukan secara besar-besaran, jadi dieksploitasi benar-benar, digunakan secara masif dan besar-besaran. Mobilitas manusia dan barang sangat cepat karena sudah munculnya mesin. Sekarang mobilitas manusia, informasi, barang pun berjalan dengan sangat cepat. Nah, akhirnya muncul penjajahan di mana-mana. Karena apa? Ingin menyediakan cadangan sumber energi. Kita tahu sendiri di Timur Tengah sebagai negara yang menjadi rebutan para negara-negara maju. Karena sumber energi di sana sangat banyak sekali dan manusia sangat bergantung dengan energi tersebut. Komunikasi yang digunakan sudah mulai berubah. Yang awalnya hanya percakapan, sekarang sudah mengenal yang namanya audio visual. Yang berikutnya gelombang ketiga atau pasca industri. Gelombang ini muncul tahun 1979 sampai tahun 2000. Ciri-cirinya yang pertama, penggunaan energi yang dapat diperbarui. Sudah mulai beralih lagi, sekarang lebih concern pada energi yang dapat diperbaharui. Proses produksi massalnya cenderung menjauhi pemusatan produksi. Contohnya apa? Mobil-mobil Korea, mobil-mobil Jepang, mobil-mobil Cina. Mereka nggak hanya produksi di sana, tapi malah cenderung produksi menjauhi pemusatan produksi. Di Indonesia sekarang sudah banyak pabrik-pabrik membuat mobil, baik itu dari Cina, Jepang maupun dari Korea. Selain menghemat biaya, juga lebih cepat dalam memasarkan produk tersebut. Ada kecenderungan bahwa konsumen juga menjadi produsen ataupun sebaliknya. Karena terkadang bisa juga orang menjadi produsen tetapi membutuhkan bahan baku dari orang lain. Atau sebaliknya, orang yang membeli pun kadang bisa mensuplai bahan baku kepada produsen. Jadi bisa jadi konsumen menjadi produsen maupun sebaliknya. Pada gelombang ketiga ini, karena kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi mendorong orang deurbanisasi. Adanya kejenuhan orang hidup di perkotaan, kemacetan, polusi dan sebagainya mendorong mereka ingin kembali ke desa masing-masing. Apalagi sudah ada kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, jarak sudah tidak menjadi halangan. Jadi yang penting mereka pulang hidupnya tenang, menghirup udara segar dan lain sebagainya. Akhirnya ada keinginan untuk deurbanisasi, kembali ke pedesaan masing-masing. Era ini disebut juga dengan era informasi. Ataupun ciri-ciri dari masyarakat informasi, yang pertama adalah mulai adanya kelangkaan bahan bakar fosil. Maka muncul gerakan kembali ke energi yang diperbaharui. Jadi sekarang ini nggak heran makanya muncul mobil-mobil hybrid, mobil-mobil listrik, karena sudah mulai ada kelangkaan bahan bakar fosil. Munculnya globalisasi akibat kemajuan teknologi komunikasi. Jadi sekarang kita mengenal yang namanya smartphone. Smartphone itu adalah konvergensi media. Satu alat, satu tool, tapi bisa digunakan untuk apapun. Smartphone dia alatnya kecil, buat nonton televisi bisa, buat recording bisa, buat dengerin radio juga bisa, presentasi juga bisa, WA, telepon dan lain sebagainya. Jadi sekarang muncul yang namanya globalisasi. Yang ketiga, penggunaan satelit komunikasi jaringan internet yang mengubah proses komunikasi manusia secara revolusioner. Jadi dulu orang komunikasi hanya tatap muka, tetapi kita jarak jauh pun sekarang bisa melakukan komunikasi. Bahkan bisa melihat seseorang
dalam melakukan komunikasi. Inilah hebatnya gelombang ketiga atau pasca industri. Nah, ini muncul gelombang keempat atau istilahnya industri 4.0. Pada gelombang ini mesin tetap digunakan, tetapi mesin yang berkaitan dengan perangkat teknologi untuk berkomunikasi berkembang semakin cepat. Gelombang ini ditandai dengan yang pertama munculnya media-media sosial. Ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Jadi dalam media sosial itu, kalau kita sudah masuk dalam media sosial, ada kesetaraan derajat di situ. Antara tukang beca, antara supir angkot, antara menteri, itu dalam media sosial posisinya adalah setara. Makanya muncul undang-undang ITE. Biar apa? Biar tidak terjadi kegaduhan di dalam dunia maya, terutama dalam media sosial. Karena di media sosial orang bisa mengomong apapun di media sosial tersebut. Munculnya undang-undang ITE ini fungsinya adalah untuk menekan hate speech, menekan berita-berita hoax biar tidak bertebaran di media sosial. Gelombang ini ditandai dengan kita berada dalam masyarakat elektronik cottage atau kampung elektronik. Tempat orang bekerja di rumah, tidak di kantor. Jadi sekarang eranya orang bekerja itu nggak di kantor, tetapi bisa dilakukan di rumah. Apalagi sekarang kebetulan sedang muncul wabah corona. Ada istilah work from home. Segala sesuatu bisa dikerjakan di rumah asal kita bisa berkoordinasi dengan baik. Karena dengan kecanggihan teknologi kita bisa terkoneksi dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tidak perlu ke kantor, cukup dengan kuliah online. Kita tidak perlu tatap muka, tetapi materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh mahasiswa. Gelombang ini ditandai dengan demasifikasi atau tidak massal dari pesan komunikasi. Artinya pusat pesan berubah ke individu, bukan massa lagi. Yaitu individulah pengontrol pesannya. Jadi di era ini semua itu bisa membuat pesan. Semua bisa memiliki channel. Semua bisa melakukan perubahan, bisa memberikan informasi kepada orang lain. Tidak perlu melalui media massa. Jadi setiap individu bisa memberikan informasi. Kontrolnya apa? Yaitu kontrolnya pada diri sendiri. Pesannya baik atau tidak, itu sumbernya dari diri sendiri. Pesannya benar atau hoax, itu dari individu masing-masing. Makanya tadi harus ada pembatasan melalui undang-undang ITE. Karena semua individu sekarang sudah bisa membuat konten, membuat pesan, dan memiliki channel masing-masing. Sudah berubah. Kalau dulu yang memberikan informasi adalah media massa, baik cetak, elektronik, maupun online. Tapi sekarang setiap individu bisa memberikan informasi kepada orang lain, bisa memberikan berita, bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu technological determinism. Menurut McLuhan, teknologi media telah menciptakan revolusi di tengah masyarakat karena masyarakat sudah sangat bergantung pada teknologi. Kita sangat bergantung pada yang namanya teknologi. Kita lebih khawatir ketinggalan HP kita dibanding ketinggalan dompet. Karena sudah ketergantungan sekali kita dengan yang namanya teknologi. Apalagi dengan smartphone, dengan laptop dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya kalau tanpa laptop, tanpa smartphone itu kita hampa dunia ini. Jadi karena sangat bergantung sekali. Mulai dari bangun pagi, aktivitas pekerjaan, sampai tidur malam, kita nggak bisa lepas dengan yang namanya smartphone.
Tatanan masyarakat terbentuk berdasarkan pada kemampuan masyarakat menggunakan teknologi. McLuhan melihat media berperan menciptakan dan mengelola budaya. Dulu, orang sebelum makan itu akan doa terlebih dahulu. Sekarang berubah. Orang makan, pokoknya yang penting difoto dulu, upload Instagram, upload di WA story. Makan, kalau dulu diem-dieman konsentrasi makan, sekarang makan diem-dieman asik dengan smartphone-nya masing-masing. Istilah piknik pun sama, istilah rekreasi pun sama. Rekreasi dulu menikmati pemandangan, bercanda gurau dan lain sebagainya. Sekarang rekreasi yang penting cari tempat yang Instagramable, enak difoto, lalu di upload di IG masing-masing, Facebook masing-masing dan lain sebagainya. Jadi McLuhan melihat media berperan menciptakan dan mengelola budaya, dan ini sudah terjadi di budaya kita. Kita hidup di zaman kalau lagi ngumpul diem-diem sibuk main HP, tapi giliran di jalan motor jejeran ngobrol ngalang-ngalangin jalan. Atau di Instagram kelihatannya akrab, padahal realitanya main smartphone sendiri. Apalagi nanti pada saat reuni, harusnya kita kangen-kangenan ketemu teman lama, tapi akhirnya mereka asik dengan gadget atau smartphone-nya sendiri-sendiri. Dulu anak main di luar disuruh masuk ke dalam, sekarang kebalikannya, malah anak-anak diminta main di luar biar tidak HP-nan terus-menerus. Nah, ini dulu mainannya pasir, sekarang mainannya game. Kalau dulu ditanyain cita-citanya apa, pengen dokter, astronot, atau policeman, sekarang ditanyain cita-citanya pengen jadi blogger, YouTuber, dan lain sebagainya. Pemikiran McLuhan sering juga dinamakan dengan technological determinism, yaitu paham bahwa teknologi bersifat determinan atau menentukan dalam membentuk kehidupan manusia. Ini ilustrasinya, dulu komputernya besar, orangnya kecil, sekarang kebalikan. Komputernya kecil, orangnya yang gemuk karena jarang melakukan gerakan. Ini juga fenomena saat ini yang terjadi. Pemikiran ini sering juga dinamakan teori mengenai ekologi media. Studi mengenai lingkungan media, gagasan bahwa teknologi dan teknik, mode informasi, kode komunikasi memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Jadi sekarang teknologi memerankan peranan yang penting dalam kehidupan kita. Mereka yang terkadang mengatur kehidupan kita mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Istilah technological determinism menunjukkan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh teknologi. McLuhan menyatakan bahwa teknologi komunikasi menjadi penyebab utama perubahan budaya. Menurutnya, setiap penemuan teknologi baru mempengaruhi institusi budaya masyarakat. Setiap ada teknologi baru, perubahan budaya pun akan mengalami perubahan. Kita membentuk peralatan kita, dan mereka pada gilirannya membentuk kita. Jadi awal mulanya teknologi komunikasi itu dibentuk untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan komunikasi, memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatannya. Kan tetapi pada gilirannya merekalah yang akhirnya membentuk diri kita, membentuk kepribadian kita, membentuk budaya kita, membentuk cara bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Oke, terakhir McLuhan memandang bahwa penemuan teknologi sebagai hal yang sangat vital karena menjadi kepanjangan atau eksistensi dari kekuatan pengetahuan dan persepsi pikiran manusia. Media bukanlah terbatas pada media massa, tetapi segala sarana.
instrumen atau alat yang berfungsi memperkuat organ, indera, dan fungsi yang terdapat pada tubuh manusia. McLuhan memandang bahwa media adalah kepanjangan dari organ tubuh manusia. Media adalah sarana untuk menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Teknologi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Jangan sampai kita menciptakan teknologi, tapi kita terberdaya oleh teknologi. Mungkin perkuliahan online-nya saya akhiri sekian saja. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.